Oke. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, syukurlah kalau baik. Pokoknya harus selalu jaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Bu Intan tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anak supaya selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Oke. Nah, hari ini seperti yang sudah Bu Intan sampaikan di grup, kita akan belajar dua muatan pembelajaran, yakni IPA dan matematika. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang pertama untuk mengawali pembelajaran, dan yang kedua adalah kita doakan untuk Ayah Alo yang tadi malam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya amal dan ibadah Ayah Alo diterima di sisi Allah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Oke, langsung saja ya. Ini anak-anak mau belajar IPA dulu apa matematika dulu? IPA. IPA ya, apa IPA dulu karena IPA ini yang hari ini materinya cukup panjang ya. Jadi Bu Intan akan mulai dari IPA. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Oke, ya. Jadi kalau kemarin, ya kita mulai ya. Kalau kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan bagian yang pertama. Masih ingat kemarin perkembangbiakan tumbuhan bagian yang pertama itu tentang apa? Siapa bisa menjawab? Ayo. Perkembangan tumbuhan secara generatif. Ya. Ya, terima kasih Mbak Lila. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Maka dari itu, di materi IPA kali ini kita akan mulai melanjutkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang generatif, kalau yang sekarang vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Kalau yang generatif kemarin kan melalui perkawinan ya. Kalau yang vegetatif ini tanpa melalui perkawinan. Nah, alat perkembangbiakannya bagaimana? Alat perkembangbiakannya berasal dari bagian-bagian tumbuhan induk itu sendiri. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua. Ini ya, yakni perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Namanya juga alami, tentu saja tidak perlu bantuan manusia. Sedangkan untuk yang buatan perlu bantuan manusia. Oke, kita bahas satu-satu dari perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama adalah tunas. Jadi tunas ini merupakan anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tunas dapat muncul dari akar, batang, dan daun pada tumbuhan yang telah tua. Ini contohnya ada cemara, pisang, dan cocor bebek. Jadi tunas itu bisa saja tunas akar, tunas batang, dan tunas daun. Selanjutnya yang kedua adalah spora. Ini ya, spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berbentuk seperti biji tetapi sangat halus. Letaknya di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Sporangium yang sudah matang akan pecah sehingga spora dapat berterbangan dengan bantuan angin. Contohnya ada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Pokoknya yang hijau-hijau itu yang biasanya ada sporanya ya. Tumbuhan paku dan lumut.
Yang ketiga adalah akar tinggal atau rizom. Oke, sekarang Bu Intan minta bantuan Mbak Cesya untuk membacakan materinya. Baik, Bu. Ya. Akar tinggal disebut juga dengan rizom atau rimpang. Akar tinggal sebenarnya adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan, akar tinggal dapat menumbuhkan tunas. Jika ditanam luas-luas, akar tinggal akan tumbuh menjadi calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal antara lain kunyit, temulawak, kencur, dan lengkuas. Ya, terima kasih Mbak Jess ya. Jadi akar tinggal itu nama lainnya adalah rizom atau rimpang. Jadi ketika nanti anak-anak ditanya tumbuhan yang berkembang biak dengan rizom, oh itu sama aja dengan akar tinggal. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rimpang, oh itu sama saja dengan akar tinggal juga. Jadi anak-anak tidak usah kebingungan ya, loh kan belum diajarkan. Oh sudah, karena akar tinggal itu disebut juga dengan rizom atau rimpang. Contohnya tadi seperti yang sudah dibacakan oleh Mbak Cesya adalah kunyit, temulawak, kencur, dan lengkuas. Selanjutnya ada geragi atau stolon. Bu Intan minta tolong siapa ini ya untuk membacakan. Mbak Muna. Mbak Muna udah pernah belum membacakan? Sudah, Bu. Oh ya, cari yang lain dulu. Mbak Virial. Ya, dinyalakan dulu mikrofonnya. Bisa tidak? Yang ada gambar mikrofonnya itu diklik supaya terdengar pembicaraannya. Bisakah? Soalnya ini Bu Intan nggak bisa nih mengaktifkan mikrofon. Halo Mbak Virial dan Mbak Oki. Nah, udah bisa tuh. Yo, Mbak Virial dibaca. Halo? Halo, Mbak Virial. Bisa enggak? Bicara coba. Halo, gitu. Oh, nggak bisa ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita cari yang lain. Yang belum pernah siapa? Mbak Ola. Yuk dibaca yuk, geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah atau di permukaan tanah. Pada ruas-ruas batang, terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas baru tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru ini sudah memiliki akar sendiri sehingga tidak bergantung lagi pada induknya. Geragi yang tumbuh di permukaan tanah terdapat pada stroberi. Geragi yang tumbuh di bawah tanah terdapat pada rumput teki. Ya, terima kasih Mbak Ola. Jadi, geragi itu nama lainnya adalah stolon. Ada batang yang tumbuh menjalar di bawah atau di permukaan tanah, di bawah tanah atau di permukaan tanah. Contohnya, kalau yang di permukaan tanah itu ada stroberi, kalau yang di bawah tanah itu ada rumput teki. Oke. Sekarang yang umbi. Umbi. Nah, umbi ini dibedakan menjadi 3. Sebelumnya, umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung di dalam tanah.
bagian yang menggembung berisi cadangan makanan sebagai nutrisi bagi calon tumbuhan baru. Ada 3 ya, jenis umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Yang umbi batang minta tolong Mas Tama. Ya, dibaca Mas Tama. Oke. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. Pada bagian permukaan umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas ini muncul di permukaan tanah. Mata tunas ini akan tumbuh menjadi mata tunas, yuk diulangi. Mata tunas ini. Benar, Bu. Ya. Nih, Bu Intan besarkan. Mata tunas ini akan tumbuh menjadi batang dan daun. Batang dan daun tersebut akan muncul di permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang misalnya kentang dan ubi jalar. Oke, terima kasih Mas Tama. Jadi kalau umbi batang itu namanya juga umbi batang. Jadi pada bagian permukaannya ada mata tunas. Nah, mata tunas ini akan tumbuh menjadi batang dan daun. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan bagian pelepah daun yang susunannya berlapis-lapis. Umbi lapis ini terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas. Tunas akan tumbuh membesar sehingga membentuk siung. Siung dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya di sini adalah bawang dan bunga bakung. Namanya juga umbi lapis, berarti dia memiliki susunan yang berlapis-lapis. Sedangkan yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam pada pangkal batang, tunas akan tumbuh dari pangkal batang. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan ketela pohon. Jadi ada berapa cara perkembangbiakan vegetatif alami yang sudah kita pelajari? Berapa coba? Siapa bisa menjawab? Ayo, ada berapa ya cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? 2, Bu. 2, siapa yang menjawab 2? Terus ada 3, ada yang menjawab lain? Yang perkembangbiakan vegetatif alami loh anak-anak yang tadi pagi Bu Intan share materinya. Ada berapa? Ada berapa cara? Yang alami 5, Bu. Ya, betul. Yang alami 5. Ada 5 cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama tadi ada tunas, kemudian spora, terus akar tinggal atau rizom, geragih atau stolon, dan yang terakhir adalah umbi. Oke. Nah, di sini ada manfaat perkembangbiakan secara vegetatif alami. Ada tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah, kemudian tumbuhan dapat dikembangbiakan tanpa perlu menunggu berbuah. Yang ketiga, dapat menghasilkan tumbuhan baru yang identik dengan induknya. Dan yang terakhir, dapat membiakkan tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Tapi belum mandi. Siapa yang belum mandi? Mbak Adel belum mandi? Iya. Ya, jadi ini adalah pembahasan kita tentang perkembangbiakan
tumbuhan secara vegetatif alami. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak. Oke, ya, terima kasih. Nah, kalau tadi kita sudah belajar 5 cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, sekarang kita juga akan belajar perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Ini Bu Intan sekilas saja ya, karena kan anak-anak bisa baca sendiri tadi. Oke, yang pertama adalah stek. Stek ini dilakukan dengan menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Potongan tumbuhan yang ditanam dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Namun ada syarat-syarat yang harus diperhatikan ya di sini. Contohnya adalah ketela pohon, mawar, dan bambu. Seperti ini, gambaran steknya seperti ini. Ada stek batang pada ketela pohon dan stek daun pada begonia. Kemudian cangkok. Cangkok ini dilakukan dengan mengupas kulit batang lalu menambahkan tanah pada batang agar akar dapat tumbuh. Kemudian syaratnya itu kita dapat mencari tumbuhan yang berkayu. Kemudian di sini sudah ada penjelasannya ya, mula-mula begini. Nah, ini adalah penjelasan cara mencangkok. Kelebihannya adalah tumbuhan baru cepat besar dan berbuah. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok antara lain mangga, jeruk, jambu, dan rambutan. Intinya adalah tumbuhan-tumbuhan yang merupakan tumbuhan berkayu. Kemudian yang ketiga adalah mengenten. Disebut juga dengan menyambung. Syaratnya ini anak-anak sudah bisa baca. Ya. Nah, kelebihannya adalah cepat menghasilkan tumbuhan baru dan bermutu tinggi. Contohnya kopi, mangga, dan durian. Mengenten ini dilakukan dengan menggabungkan 2 batang tanaman yang sejenis. Harus satu jenis ya. Tapi ini misalkan kopi A lebih bagus daripada kopi B, kemudian dienten bersama, nanti akan menghasilkan varietas baru, itu juga bisa. Kemudian merunduk. Merunduk dilakukan dengan membengkokkan batang pada tanah dan menimbunnya. Ini ada syaratnya, harus punya batang yang lentur. Kalau batangnya kokoh seperti batang kayu jati, ya tidak bisa. Maka dari itu kita harus mencari batang yang lentur supaya bisa dirundukkan. Nah, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain apel, alamanda, dan anyelir. Seperti gambar berikut ini. Nah, ini ya. Mikrofon Mbak Adel tolong dimatikan dulu ya, Mbak. Kemudian yang kelima adalah okulasi. Okulasi ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk. Okulasi ini disebut juga dengan menempel. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tumbuhan yang sejenis. Ini nanti bisa anak-anak baca lagi bagaimana caranya, dan tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan okulasi antara lain mangga, rambutan, dan nangka. Nah, jadi ada berapa cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan? Tadi kan yang alami kan ada 5, kalau yang buatan ada berapa? 5, Bu. Ya, 5 juga ya. Jadi ada stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan okulasi. Nah, sama seperti perkembangbiakan secara vegetatif alami, perkembangbiakan secara vegetatif buatan juga memiliki manfaat. Ada 6 manfaat yang anak-anak bisa baca di sini. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini?
Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Bu Intan harap anak-anak paham ya ini ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran matematika ya. Iya, Bu. Oke. Sebelumnya Bu Intan mau perhatikan hasil dari anak-anak mengerjakan kuis tadi. Nah, ini dia. Sebentar. Oke. Ada berapa ya ini yang sudah mengikuti ya? Oh, baru sedikit nih. Nanti yang belum ikut kuisnya boleh ikut ya. Oh, ada 28. Oke. Ya. Mas Dava ini upayanya sekali hasilnya langsung bagus. Oke. Mbak Aira 2 kali mencoba hasilnya bagus juga. Bu, saya belum, Bu. Ya, nanti ya habis ini boleh mencoba. Ya, Bu. Ya. Mbak Muna 3 kali mencoba, hasilnya 100 juga. Oke. Teman-teman yang lain masih ada yang belum tepat, tapi nggak apa-apa. Namanya juga kan baru belajar. Ya. Nanti yang belum ikut, silakan ikut ya kuisnya ya. Ya, Bu. Sekarang Bu Intan akan membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat. Di sini operasi hitung bilangan bulat itu ada macam-macam. Tapi supaya anak-anak lebih paham, jadi Bu Intan akan awali dengan operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Oke, tadi yang Bu Intan bilang macam-macam itu ada ini loh. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi karena kita tidak bisa bertatap muka, jadi Bu Intan akan jelaskan satu persatu supaya anak-anak paham. Dimulai dari penjumlahan dulu. Gitu ya. Nah, penjumlahan ini ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penjumlahan 2 bilangan bulat positif, kemudian penjumlahan 2 bilangan bulat negatif, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan bulat. Coba Bu Intan sebelumnya ingin bertanya, 215 itu positif atau negatif? Siapa bisa? Positif. Positif, ya. Positif. Kalau negatif 200.000? Negatif. Negatif. Jadi, ya, terima kasih. Jadi anak-anak masih ingat ya, bilangan bulat yang positif itu seperti apa dan bilangan bulat yang negatif itu seperti apa. Nanti kita akan menggunakan istilah-istilah ini supaya anak-anak bisa lebih mudah. Jadi ini istilah yang biasa Bu Intan pakai dari Bu Intan SD, supaya Bu Intan paham, oh bilangan bulat itu kalau tandanya plus berarti dibayar, kalau tandanya minus berarti hutang. Tapi ini hanya kita gunakan ketika operasi hitung bilangan yang penjumlahan pengurangan ya. Jadi tanda positif itu berarti dibayar dan tanda negatif berarti hutang. Maksudnya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan di belakang. Oke, kita mulai dari sini. Persiapkan diri anak-anak, konsentrasi lebih lagi. Yang pertama adalah penjumlahan 2 bilangan bulat positif. Jadi sama-sama positif. 5 dengan 3, 2 dengan 1, 10 dengan 1000 gitu. Nah, ada 2 cara untuk melakukan penjumlahan 2 bilangan bulat positif. Yang pertama menggunakan garis bilangan. Jadi ini ada contoh, hasil dari 3 tambah 5 adalah, kita buat dulu garis bilangannya, kemudian melangkah pada garis bilangan sesuai bilangan pertama.
Bilangan pertamanya kan 3. Jadi, melangkah 3 satuan ke kanan. Kalau positif, ingat melangkahnya ke kanan, ya. Kalau negatif, melangkahnya ke kiri. Jadi dari 0, kita melangkah ke kanan. Kita melangkah dari titik 0 ke kanan 3 satuan. Kemudian melangkah pada garis bilangan sesuai bilangan yang kedua. Setelah 3, kita langkah lagi 5. Jadi hasilnya adalah 8. Ini kita bisa melihat bahwa hasil 3 tambah 5 menggunakan garis bilangan adalah 8. Oke. Namun ada cara lain, yakni menggunakan rumus. Rumusnya ya langsung dijumlahkan saja. Misalkan 85 tambah 75 hasilnya berapa? Langsung dijumlahkan. Bu Intan rasa ini tidak menjadi masalah karena anak-anak pasti sudah paham ya cara menjumlahkan 2 bilangan bulat positif. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Oke. Sekarang kita akan belajar penjumlahan 2 bilangan bulat negatif. Yang pertama adalah menggunakan garis bilangan. Kalau tadi ada soal 5 tambah 3 itu kan positif sama positif. Sekarang kalau negatif berarti ada minusnya, negatif 4 ditambah negatif 3. Itu artinya berarti penjumlahan 2 bilangan bulat negatif. Kita gunakan garis bilangan terlebih dahulu. Buat garis bilangan. Kemudian dari 0, melangkah kemana ya? Kalau misalkan negatif, ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ya, betul. Ke kiri 4 langkah. Kemudian karena negatif lagi, jadi melangkah lagi ke kiri 3 langkah. Hasilnya adalah negatif 7. Kemudian selain menggunakan garis bilangan, anak-anak juga bisa menggunakan rumus. Tapi rumus ini mungkin ada yang kesulitan ya. Maka dari itu Bu Intan ajarkan untuk menggunakan istilah tadi. Hutang dan bayar. Jadi ketika ada soal negatif 4 ditambah negatif 3 itu artinya negatif. Hutang 4 positif, mau dibayar. Tapi kok negatif 3, berarti hutang 3. Jadi hutang 4, hutang 3. Sudah hutang 4, hutang lagi 3. Hasilnya adalah hutang 7. Kira-kira gimana? Anak-anak bisa ikut cara Bu Intan atau cara sendiri juga boleh. Apakah kesulitan kira-kira kalau pakai istilah hutang-hutang itu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bentar, nih Bu Intan sambil charge dulu ya laptopnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Hasil dari 4 ditambah negatif 3 adalah seperti biasa. Kalau kita buat garis bilangan adalah kita melangkah dulu ke kanan karena yang awal adalah positif 4. Kemudian kita balik lagi ke kiri karena ditambah negatif 3. Hasilnya adalah 1. Ini ada rumusnya. Bu Intan beritahukan. Tetap ada rumusnya. Tapi supaya memudahkan kita untuk belajar, jadi Bu Intan pakai cara yang hutang dan bayar tadi. Punya uang 4, digunakan untuk hutang 3. Hasilnya adalah 1. Begitu. Oke, lanjut. Ini ya tadi ya, hasil dari 4 ditambah negatif 3. Saya memiliki uang 4,
digunakan untuk hutang 3, sisanya 1. Gitu. Nah, ini adalah penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Kalau menggunakan garis bilangan berarti ke kiri dulu karena negatif, kemudian balik lagi ke kanan karena positif. Ada rumusnya juga, tapi supaya memudahkan kita pakai tadi, hutang dan bayar. Hasil dari negatif 148 ditambah 97. Saya punya hutang 148 dibayar 97. Hasilnya kan 51, tapi hutang saya kan lebih banyak karena hutangnya 148. Bayarnya cuma 97, berarti kan hutangnya masih tuh. Nah, hasilnya berarti hutang 51. Kalau kesulitan bisa membayangkan pakai uang. Misalkan, oh, aku kemarin utang temanku 148.000, aku baru bayar 97.000. Jadi aku masih hutang 51.000. Gitu juga lebih mudah. Oke. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan bulat. Tadi Bu Intan sudah jelaskan ya cara-caranya, hutang bayar tadi, ini juga bisa dipakai. Soal cerita yang pertama, yuk dibaca. Yang belum pernah siapa ya? Mas Saya, Riz. Bu. Oh, Mas Rafa ya yang belum pernah. Udah, Bu. Oh, udah. Yang saya Bu tadi siapa? Saya Bu Lila. Oh ya, boleh. Silakan. Soal cerita 1. Udara di sekitar rumah. Pada pagi hari, suhu udara di sekitar rumah Eko adalah 26 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu udara di sekitar rumah Eko bertambah 4 derajat Celcius. Berapa suhu di sekitar rumah Eko pada siang hari? Ya, terima kasih Mbak Lila. Jadi anak-anak, ketika kita menemukan masalah dengan kita diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berbentuknya soal cerita, mohon untuk dituliskan diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui, suhu mula-mulanya 26 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya bertambah 4 derajat Celcius. Ditulis, pertambahan suhu pada siang hari 4 derajat Celcius. Apa yang ditanyakan? Suhu udara di sekitar rumah Eko pada siang hari. Jawabannya 26 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius. Hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Mudah ya? Oke. Karena ini masih penjumlahan. Jadi masih plus gitu. Siapa lagi yang belum pernah? Mas Dava, biar nggak ngantuk. Soal cerita 2. Suhu di daerah Alaska pada musim dingin mencapai 25 derajat Celcius. Negatifnya Pada sudah musim dibaca belum? panas, suhu di Alaska dapat naik sehingga 20 derajat Celcius. Dari suhu pada musim dingin, berapakah suhu di daerah Alaska pada musim panas? Ya, terima kasih Mas Dava. Jadi diketahui suhu Alaska pada saat musim dingin itu negatif 25 derajat Celcius dan naik hingga 20 derajat Celcius pada saat musim dingin. Oh, saat musim panas, maaf. Nah, ditanyakan adalah suhu di daerah Alaska pada musim panas itu berapa? Jawabannya berarti negatif 25 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius. Hasilnya adalah negatif 5 derajat Celcius. Aku hutang 25, masih tak bayar 20. Hasilnya hutangku masih 5. Jadi hasilnya negatif 5 derajat Celcius. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak untuk matematikanya? Tidak. Oke. Bu Intan harap paham beneran loh ya. Ini udah pernah diajarkan belum sebelumnya di kelas-kelas yang sebelumnya? Belum. Oke, ini pelajaran baru ya. Jadinya anak-anak Bu Intan harapkan lebih semangat
untuk mempelajari. Nah, sebelum kita berpisah, sebelum kita kapan-kapan ketemu lagi, Bu Intan mau perlihatkan tugasnya, tugas hari ini. Dari yang IPA dulu. Ini ya, IPA-nya tugasnya ini. Nah, anak-anak diminta untuk melengkapi tabel perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Ini yang di titik-titik ini yang tinggal diisi anak-anak ya. Gampang kan, cuma tinggal mengisi 5 saja. Kemudian yang kedua, jika kamu adalah seorang budayawan tumbuhan yang senang melakukan budidaya tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan manakah yang akan kamu lakukan, mengapa, dan jelaskan alasanmu. Misal nih, Bu Intan senangnya yang ini, merunduk. Saya suka atau saya akan melakukan budidaya anyelir dengan merunduk karena anyelir itu masih langka dan bisa dikembangbiakan dengan mudah karena batangnya lentur. Misalkan seperti itu. Misalkan loh ya, nggak boleh ikut-ikut loh ya. Jadi anak-anak bisa mencari alasan mengapa anak-anak memilih salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan jika anak-anak adalah seorang budayawan tumbuhan. Oke, jadi Bu Intan akan lihat nih alasannya apa, mengapa anak-anak senang dengan budidaya tersebut, gitu. Oke, ini yang IPA ya. Bu Intan rasa tidak ada kesulitan. Kemudian yang matematika. Matematika tugasnya ini. Nah, ada 3 sub tugas yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama dengan garis bilangan, jadi nanti buat garis bilangan dulu, kemudian dikerjakan seperti contoh tadi toh. Kemudian menghitung hasil penjumlahan, ini langsung hasilnya berapa langsung ditulis. Kemudian ini mengerjakan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat. Gunakan diketahui, ditanya dan jawab. Oke, gampang ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke. Soalnya ditulis, Bu. Apa, Mbak Muna? Soalnya ditulis. Oh, yang tanya siapa toh? Mbak Anggun ya? Oh iya, soalnya ditulis dong, seperti biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi ya suatu hari nanti untuk belajar terutama matematika nih. Karena matematikanya ini kan materi baru. Jadi kalau hanya Bu Intan bagikan materinya saja, takutnya anak-anak kesulitan ya. Langsung dikerjakan ya untuk tugas-tugasnya. Jangan sampai nanti numpuk-numpuk. Hari ini dikumpulkan, wah belum siap Bu, karena tugasnya belum selesai. Wah jangan sampai ya. Oke, sekian pembelajaran yang bisa Bu Intan sampaikan. Jadi kita tadi sudah belajar apa saja anak-anak? IPA sama matematika. IPA-nya tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Ya, secara vegetatif. Kalau yang matematika tentang apa? Operasi bilangan bulat. Betul. Yang penjumlahan ya. Oke, anak-anak boleh meninggalkan Zoom setelah ini, tapi sebelumnya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Sampai jumpa lagi. Kalau kesulitan, langsung WA Bu Intan ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat malam. Iya, oke.